Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Kesesatan berpikir. Renungan oleh Romo Charles Virginius Ocarm. Sahabat Cafe Rohani, suatu ketika seorang frater pernah merasa takut ketika akan belajar filsafat. Ia takut bukan karena sulitnya belajar filsafat, tapi ia membayangkan bahwa dirinya akan menjauh dari Tuhan kalau mempelajari filsafat. Ia khawatir kalau nanti dirinya menjadi tidak percaya lagi dengan Tuhan karena filsafat. Tapi ketakutannya tidak terbukti. Ia tidak menjadi sesat dalam berpikir, melainkan justru semakin teguh dalam beriman. Lewat Injil hari ini, Tuhan Yesus menegur dengan keras kesesatan berpikir kaum Saduki yang tidak mempercayai adanya kebangkitan. Bagi kaum Saduki, kekekalan jiwa dan kebangkitan setelah kematian tidak ada. Mereka tidak menerima ajaran apapun di luar kitab Taurat Musa, termasuk ajaran lisan tentang Taurat Musa. Dengan fondasi agama seperti ini, kaum Saduki menjadi penentang ajaran Yesus tentang kebangkitan. Pertanyaan yang mereka ajukan tentang perkawinan 7 orang bersaudara dengan seorang perempuan digunakan untuk menolak paham tentang kebangkitan. Mereka mencoba memikirkan kebangkitan dengan cara pandang manusia. Kesesatan berpikir rupanya bisa terjadi pada siapapun tanpa memandang status. Supaya kita tidak mengalami kesesatan dalam berpikir, baiklah kalau kita mengikuti saran sederhana dari Paus Fransiskus. Beliau berkata, kita perlu membiarkan diri kita diterangi oleh rahmat Allah, disegarkan oleh kasih-Nya, dituntun dan dilindungi oleh kebaikan-Nya. Selalu ada saat ketika kita bisa mempersembahkan kembali hidup, pengetahuan, pemikiran, dan kehendak kita pada Allah. Saat itu adalah saat ketika kita berada dalam keheningan, mengalami kembali perjumpaan yang hangat dengan Tuhan. Sebuah perjumpaan yang memulihkan. Jangan membiarkan kesesatan berpikir menjauhkan kita dari Tuhan. Dia sudah sangat baik dalam hidup kita. Mari kita mengasihinya lebih mendalam. Selamat menikmati menu hari ini.
Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.